Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Saudaraku, ini nanti adalah merupakan jemaat gembalaan dari bintang yang pertama. Karena hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, itu nanti mereka akan menggembalakan, menyucikan, dan menguduskan gereja-gereja Tuhan. Dan ini merupakan satu karakter dari jemaat akhir zaman yang akan digembalakan oleh salah satu dari ketujuh bintang yang di tangan kanan Allah ini. Ini tipe Efesus. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ini teguran kepada jemaat di Efesus. Kalau di dalam pola tabernakel, kitab Wahyu secara keseluruhan itu terkena pada satu benda yang namanya tabut perjanjian Allah. Kemudian secara khusus kitab Wahyu pasal 2 ini terkena pada 7 kali percikan darah di atas tutupan grafirat. Artinya apa, saudaraku? Untuk memahami kitab Wahyu ini, seseorang harus betul-betul bisa merobek tirai kedagingan. Artinya segala macam nafsu-nafsu buruk ini dirobek. Kita harus masuk ruang Maha Kudus. Jadi kalau ingin mengetahui rahasia kitab Wahyu yang berada di tabut perjanjian Allah, kita harus merobek tirai daging melalui pergumulan doa dan puasa. Saudaraku, ini makna dari kitab Wahyu. Tabut perjanjian Allah ini juga merupakan puncak dari bait suci Allah. Artinya ini merupakan satu puncak pengajaran yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu yang nanti akan mencapai kepada level rohani tertentu. Saudaraku, yaitu bisa merobek tirai Maha Kudus. Ada lagu ku masuk ruang Maha Kudus. Saudaraku, itu saudaraku. Saudaraku, saya akan bacakan saja di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ini teguran kepada jemaat di Efesus. Demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, jadi kitab Wahyu pasal 2 teguran kepada jemaat di Efesus. Efesus karakter jemaat di akhir zaman ini merupakan salah satu karakter jemaat gembalaan bintang Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Ini saya hanya menyampaikan secara globalnya saja. Nanti yang menguasai lebih detailnya nanti tentunya adalah bintang Tuhan yang menggembalakan jemaat yang bertipe Efesus ini. Saudaraku, jadi Efesus ini, saudaraku, ini memiliki satu
dosa yang ditegur oleh Tuhan. Di sini, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudaraku, jadi Efesus ini kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa, saudaraku? Cinta pertama, kalau kita begitu, saudaraku. Betapa menggebu-gebu ketika cinta pertama itu terjadi, saudaraku. Kasih sejati, kasih yang begitu tulus, yang begitu indah, saudaraku. Kasih mula-mulanya sudah jatuh, saudaraku. Dan Efesus mulai berpaling kepada filsafat-filsafat dunia, sekalipun dia cerdas. Saudaraku, jadi Efesus ini jatuhnya pada kasih mula-mula. Dan di dalam pola tabernakel, di dalam terang tabernakel, jatuh di dalam kasih mula-mula ini, dia yang ditegur adalah mezbah dupanya. Saudaraku, jadi di dalam bait suci itu ada satu benda yang namanya mezbah dupa. Nah, jemaat Efesus ini ditegur mezbah dupanya itu. Saudaraku, kasihnya sudah luntur. Kasihnya kepada Allah ini sudah ragu-ragu. Dia memang rajin pelayanan. Bahkan dia juga pintar firman Tuhan, tetapi pengalaman pribadinya kepada Tuhan itu dia kosong. Sering dia berkhotbah, sering dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi mujizat yang dilakukannya itu kosong. Ibarat kemarin saya sampaikan, sayap burung nasar, dia cuma memiliki satu sayap. Saudaraku, dia kaya dengan firman Tuhan, tetapi kosong di dalam kekuatan Roh Kudus. Saudaraku, akibatnya Efesus itu betul-betul satu jemaat yang merana. Hatinya jauh dari Tuhan, saudaraku. Jatuh dia di mezbah dupanya. Saudaraku, kalau di dalam badan kita, saudaraku, dalam badan kita ini mezbah dupa ini apa, saudaraku? Di antara lain adalah paru-paru dan organ untuk pernapasan. Ini mezbah dupa kita. Saudaraku, jadi siapapun saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit di bagian paru-paru, saluran pernapasan, tenggorokan, kemudian hidung dan lain sebagainya yang berkenaan dengan saluran pernapasan, saudaraku, ini teguran bagi saudara. Tidak kebetulan juga kalau ini saya sampaikan bersamaan dengan maraknya virus corona yang menyerang pada sistem pernapasan manusia. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ini Tuhan menegur jemaat Efesus karena dia sudah kehilangan kasih mula-mulanya. Dia memang pinter, di sini dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dia tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Artinya apa? Jemaat Efesus ini gudangnya orang-orang pinter, orang-orang bertitel, saudaraku. Dia bisa menguji mana yang benar, mana yang salah, saudaraku. Tetapi meskipun dia pinter, saudaraku, tetapi dia kosong di dalam kekuatan Roh Kudus. Akibatnya pelayanannya tidak pernah ditandai dengan mujizat-mujizat. Dia hampa sendiri, saudaraku, menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia sendiri hampa. Inilah dosa dari jemaat Efesus, saudaraku, dan ini harus disucikan, dikuduskan, saudaraku. Di sini teguran ini juga bukan langsung kepada jemaat Efesus, tetapi dia melalui gembalanya. Makanya, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 20, saudaraku, di sana 7 bintang itu merupakan malaikat sidang jemaat, artinya gembala sidang jemaat. Saudara, malaikat sidang itu gembala, saudaraku, yang menggembalakan jemaat.
Bukan nanti kemudian malaikat langsung ngomong dari langit, saudaraku, tiup trompet dari langit. Tidak, saudaraku, dia melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi malaikat sidang jemaatnya. Saudaraku, jadi kalau Tuhan menegur sesuatu itu dia melalui malaikat sidang jemaatnya. Di sini dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Efesus. Ini guru yang pertama, bintang yang pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudaraku, jadi firman ini, saudaraku, ditujukan kepada bintang yang pertama, kepada guru yang pertama, kepada hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan yang disebut 7 bintang yang pertama. Saudaraku, dia menggembalakan satu tipe jemaat yang karakternya ini Efesus. Orang-orang pinter, sarjana-sarjana teologi, doktor-doktor teologi. Ini gembalaannya hamba Tuhan di akhir zaman yang berkarakter Efesus. Di sana ada orang-orang yang sangat pintar seperti ini, tetapi kosong kuasa Allah. Akibatnya, saudaraku, seringkali kemudian ngaco omongnya, saudaraku, sekalipun titelnya tinggi, tapi kemudian sanksi dengan kuasa Allah bahwa seperti keadaan-keadaan seperti sekarang ini itu dipandang sebagai hal biasa. Kalau sembuh dari sakit corona itu tidak ada campur tangannya Tuhan, itu karena memang mau sembuh, saudaraku. Kalau meninggal ya karena memang penyakitnya itu berat, saudaraku. Jadi begitu, saudaraku, pemikirannya jadi sekuler sekali, saudaraku. Ini penyakit jemaat Efesus, karena otaknya cerdas, pintar, akhirnya banyak pertanyaan sampai dia sendiri malah hampa di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, ini dosa Efesus. Saudaraku, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bergelar tinggi tetapi penyertaan kuasa Tuhannya itu, maaf ya, ini nol, saudaraku. Dia memang pinter, saudara, mengkritik orang pinter, saudaraku. Kalau memang berani ke Wuhan, sana berangkat ke Wuhan, ayo pertobatkan, sembuhkan itu, ayo KKR di di Senayan, Jakarta, saudaraku, di stadion yang besar, sembuhkan itu orang-orang yang sakit corona, saudaraku. Itu dengan nada emosi kalau khotbah seperti itu, saudaraku. Sebetulnya kalau memang wabah ini terjadi seperti ketika zaman Musa, saudaraku, kalau Musa diminta berdoa oleh Firaun, saudaraku, Musa pasti datang. Tapi karena memang Musa tidak diminta berdoa oleh Firaun, ya tidak, buat apa, saudaraku, biar jalan saja semua seperti adanya. Ketika tulah bara itu terjadi di Mesir, Musa diam saja, biarkan itu, biarkan nanti berlalu dengan sendirinya, nanti disusul dengan tulah yang selanjutnya saja, nanti sampai nanti isunya akan beralih dengan sendirinya. Saudaraku, seperti saya sampaikan ini, saudaraku, karena begitu pintarnya orang sampai akhirnya dia meragukan kekuatan Tuhan. Saudaraku, lah seandainya ini terjadi seperti pada zaman Musa itu, penyakit bara itu, Fir'aun minta kepada Musa untuk berdoa, bara itu pasti berhenti, saudaraku. Seperti sekarang ini, kalau Presiden Xi Jinping dari Cina meminta, misalnya kepada saya, berdoa di depannya secara resmi protokoler, saudaraku, saya berdoa di depan dia, saudaraku, dia terima Tuhan Yesus, saya yakin virus corona ini akan berhenti, saudaraku. Tetapi ini juga tidak akan terjadi, karena sudah tertulis zaman Musa pun begitu, penyakit bara itu dibiarkan berlalu, dianggap sebagai hal yang biasa saja, saudaraku. Jadi, saudaraku, inilah penyakit dari Efesus. Di sana banyak kumpulan orang cerdas, sarjana-sarjana, doktor-doktor yang pintar, tetapi kalau di dalam kuasa firman Allah, dia kosong. Ini dosa Efesus yang harus diperbaiki, yang harus ditegur oleh bintang nanti yang digenggam di tangan kanan Allah itu. Makanya bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu juga otaknya harus brilian, dahinya intan, firman Tuhan katakan. Karena dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan banyak orang mengenai
rahasia-rahasia firman Tuhan yang begitu dahsyat. Dia cerdas, dia juga memiliki kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga membuat bertekuk lutut, saudaraku. Jemaat Efesus ini pun nanti akan disadarkan, dipertobatkan oleh hadirnya 7 bintang itu. Sekali lagi saya hanya memberikan globalnya, nanti ini detailnya yang akan menyampaikan adalah bintang yang akan diutus Tuhan untuk menggembalakan jemaat Efesus, tipe-tipe jemaat Efesus akhir zaman, saudaraku. Jadi saya menyampaikan ini supaya menjadi satu gambaran. Nanti semua karakter 7 jemaat akan saya sampaikan, saudaraku. Kemudian dosa Efesus yang selanjutnya, dan engkau tidak mengenallah, namun demikian mencela engkau, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian ada ayat lagi, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pengikut Nikolaus, siapa Nikolaus itu, saudaraku? Nikolaus itu salah satu diaken atau pembela sidang, saudaraku, yang dipilih memang oleh jemaat dan rasul-rasul. Ini di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 5-6, di sana ada Filipus, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, kemudian Nikolaus, saudaraku. Dan Nikolaus ini pelayanannya juga hebat, saudaraku. Tetapi kelemahan Nikolaus itu satu, dia memberikan sinkretisme pengajarannya ini dengan pemberhalaan. Jadi ini, saudaraku, terjadi sinkretisme antara firman Tuhan dan pemberhalaan. Di dalam gereja masih ada pemberhalaan yang sedemikian fatal, saudaraku. Itulah kenapa Tuhan marah kepada satu wilayah. Ada pemberhalaan yang massal, saudaraku. Jadi karakter dari pengikut Nikolaus ini, dia percaya Tuhan Yesus, tapi patung-patung berhalanya itu cukup banyak, saudaraku. Dia memberhalakan dunia, dia terlibat dalam pemberhalaan yang besar. Saudaraku, kenapa Italia terkena wabah corona yang paling parah? Saudara mau nikmat sendiri. Kenapa Roma, Italia, dan sebagainya terkena seperti itu? Saudara mau nikmat. Ini nanti tugasnya guru yang pertama, bintang yang pertama yang akan menyadarkan hal itu, supaya tidak lagi ajaran yang murni ini bersinkretisme dengan pemberhalaan. Kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas langit dan bumi. Saudaraku, jadi ini kelemahan jemaat Efesus. Saudaraku, kalau saudara sekarang saat ini mengalami satu sakit penyakit di bagian paru-paru, kanker paru-paru, kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ pernapasan, maka bertobatlah, koreksi hidup Anda. Mungkin saudara sedang ditegur karena saudara bersinkretisme dengan pemberhalaan dunia. Mungkin saudara sedang mengalami kesombongan rohani karena kecerdasan saudara seperti tipe Efesus ini, sehingga nol kuasa Tuhan. Saudaraku, bertobatlah. Ini teguran kepada jemaat Efesus. Jadi jemaat Efesus jatuh di dalam mezbah dupa. Artinya kasihnya sudah jatuh. Dia harus memperbaharui kasihnya kembali. Kasih mula-mula ketika dia jatuh cinta dulu, ketika bertemu, saudaraku, dengan Tuhan Yesus yang terkasih, yang kita cintai. Saudaraku, itu kasih yang seperti itu sudah hilang, sudah tergerus oleh dunia, oleh kecerdasan manusiawi dan sinkretisme pengajaran yang tidak beres. Jadi demikian, jika ada di antara saudara yang terkena teguran firman Tuhan pada saat ini, saudara bersinkretisme dengan pemberhalaan, saudara terlalu ego, terlalu sombong dengan akal, dengan gelar saudara, kemudian saudara menihilkan kuasa Allah, saudara kemudian kena kanker paru-paru, kena corona dan lain sebagainya, bertobatlah, saudara akan disembuhkan. Jadi demikian,
teguran untuk jemaat Efesus yang nanti akan disampaikan oleh bintang yang pertama, gembala dari jemaat Efesus. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.